accessibility, amenity, sama ancillary. Cuma kalau dari paparannya Mbak Putri ini tadi soal pemanfaatan digital eco-tourism integration model based on climate governance ini, kan kalau dikaitkan dengan tourism di sini, attraction-nya di mana? Attraction-nya di mana? Ya, terus juga accessibility-nya di mana? Didudukan di mana? Ancillary-nya di mana? Amenity-nya di mana? Coba. Kan ini dapatkan dari paparan ini. Dan tadi juga kalau saya baca makalah ya, tapi apa mungkin nggak ya di paparan ya. Kalau saya baca makalah kan ada kalimat Badan Pengelola Dokumen Global Geopark perlu membentuk climate governance committee dan menyusun rencana aksi iklim geopark sebelum tahun 2026 untuk memenuhi persyaratan revalidasi. Nah, ini rekomendasi ini semuanya yang saya lihat jauh dari ekoturisme dan geoturisme yang dimaksud gitu. Jadi di mana letak attraction daripada penelitian ini yang dikatakan tadi menggunakan metode digital eco-geoturism integration model based on climate governance. Itu Mas, betul. Itu dari saya. Kumpulkan dulu pertanyaan dan tanggapan-tanggapannya ya. Kalau mau langsung dijawab. Mohon maaf Bapak. Suaranya tadi agak samar-samar, jadi kurang dengar dengan jelas. Mohon maaf Bapak, tadi suaranya agak samar-samar sehingga terdengar kurang jelas Bapak. Jadi perlu diulangi ya. Oke. Saya ringkas aja ya. Kan judulnya menggunakan istilahnya ada istilah eco-geoturism, ya kan? Tapi kalau dilihat memang paparan dari penelitian ini bermaksud untuk menjadikan satu metode yang disebut dengan metode di sini disebut dengan digital eco-geoturism integration model based on climate governance. Nah, dikaitkan dengan wisata, karena di wisata bicara tourism kan, kalau di tourism itu ada 4A tourisme, sekarang jadi 6 ya. Nah, salah satunya adalah attraction, itu yang paling penting. Nah, attraction-nya atau daya tariknya yang membuat seorang itu misalnya datang, itu kan ini di mana aspek attraction-nya daripada pendekatan ini ya, aspek penelitian ini di mana attraction-nya, lokusnya juga di mana, gitu ya kan harus jelas ya. Yang namanya ekoturism, geoturism harus ada lokus. Ya, lokusnya ini di mana? Padahal ini kan penelitian ini saya lihat lebih banyak manfaatnya kepada siklus geologi itu sendiri, ya, untuk memantau situasi iklim yang bisa jadi jangan sampai membahayakan lokasi-lokasi geologi. Terus aspek turismenya di mana ya dari paparan ini? Karena judulnya model integrasi digital ekoturism berbasis Tapi gitu sih, bisa ditangkap ya Mbak. Jadi jelas ya. Baik, jelas. Boleh minta waktunya sebentar Bapak? Iya boleh. Oke, sambil lanjut aja ya. Bapak Putri sambil mikir di sampingnya ada asisten kayak Google aja bisa bantu. Kalau tidak ada, langsung aja untuk efektif. Ini ada Bapak Agustin yang sudah on. Monggo Pak Agustin bisa memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Terima kasih Putri, selamat ya, tulisannya bagus. Ini terkait dengan implementasi digital. Ini mempermudah pengambil keputusan, tentunya ini bentuknya dashboard ya Putri ya, pengambil keputusan di dalam melihat perkembangan terkait dengan variabel-variabel yang disampaikan tadi ya. Ada beberapa seperti perubahan iklim, kemudian manajemen pariwisatanya, platform digital, community empowernya, monitoring dan lain-lain. Namun seperti juga disampaikan penanya tadi ya,
ada beberapa hal yang lompat ya. Ini apakah mungkin karena tulisan harus pendek, tapi sebenarnya Putri sudah punya datanya. Lompat-lompat dia, mengapa dengan dashboard bisa menaikkan kunjungan wisatawan gitu kan. Kalau dashboard ini kan membantu pimpinan, seorang bupati kah, JM dari Geopark kah, atau kepala dinas pariwisata bisa memantau perkembangan ini. Loh, kok dengan memantau tiba-tiba wisatawannya naik, itu kenapa tuh? Tidak terlihat. Jadi wisatawan itu naik tentu karena daya saing daerah itu meningkat. Yang pertama ya daya beli, kemudian akses yang mudah tadi disampaikan, amenitas yang bagus, atraksinya juga memang selalu terbarukan gitu. Nah, ini tidak terlihat ini karena dashboardnya bagus, terus diapain gitu. Nah, itu nggak kelihatan tadi. Jadi mungkin ada satu step yang perlu disampaikan di kolomnya tadi ya, pemantauan item ini yang didapat apa sih harusnya tindak lanjut pengambil keputusan yang ataupun pejabat yang berwenang. Ini belum terlihat, tapi idenya sudah bagus, hanya itu tadi lompat-lompat. Nah, mungkin ini perlu ditajamkan lagi, termasuk penurunan jejak karbon gitu. Ya kita pantau, masa wisatawannya kan naik nih, wisatawannya naik, tapi jejak karbonnya bisa turun. Nah, kenapa gitu? Apakah kalau kita pantau, kalau nggak kita pantau, wisatawannya nggak naik, jejak karbonnya malah naik gitu. Nah, ini yang kelihatannya lompat ya, yang belum kami lihat proses menuju ke sana. Kemudian yang terakhir adalah angka-angkanya itu didapat dari mana ya? Misalnya kunjungan 35%, jejak karbon 40%, pendapatan bisa naik 25%. Kemudian ada pengembangan penelitian 5-10%. Ini apakah ada referensi atau ada survei yang dilakukan di sini? Karena tadi ada ininya ya, ada analisis SWOT nih. Analisis SWOT ini yang nyusun Putri sendiri atau ada diskusi dengan beberapa expert ketika menentukan poin-poin terus di analisis SWOT-nya. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi selamat Putri, idenya cukup bagus dan kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agustin. Lanjut nih Pak Kasno, moga Pak Kasno biar direkam Mbak Putri. Baik, ini nanti nggak kerepotan nih Putri Maulida untuk menjawabnya semuanya. Mungkin sedikit karena saya sendiri ya Bapak, tapi saya coba buat memahami ya. Oke. Bisa dijawab nanti ya. Menjawab dulu atau lanjut pertanyaan saya, Putri? Sepertinya mungkin dilanjutkan oleh pertanyaan Bapak, baru nanti saya susun semuanya. Oke, ya baik, terima kasih ya. Sekali lagi selamat Putri sudah sampai ke 10 besar. Dan ini sebuah capaian yang tidak mudah tentunya. Kalau dilihat dari judulnya ya, ini sangat menarik tapi juga agak membingungkan nih Putri. Ya, karena ini integrasi digital ekogeoturisme. Dari ekogeoturismenya tadi saya sepakat ya. Ini sesuatu yang apa ya? Kalau ekonya itu kan sebetulnya bisa menjadi bagian dari geoturismenya Putri. Atau kalau misalnya Putri ingin mengangkat ekoturismenya, itu bisa misalnya model integrasi digital ekoturism di Geopark Kebumen ya. Jadi berbasis climate governance gitu. Karena atau misalnya gini, model integrasi digital geoturism berbasis climate governance, karena climate governance itu juga bagian dari ekoturism. Kemudian di dalam geoturism itu sendiri juga ada unsur ekoturism itu.
Jadi ini subjeknya ganda dan jadi bias gitu ya, yang akan dibahasnya gitu. Apalagi kalau tadi misalnya bicara tadi ada peningkatan kunjungan wisatawan berkualitas ya, terus penurunan jejak karbon, itu kan sebetulnya juga bagian dari ekoturism gitu. Jadi mungkin bisa tadi ya, yang pertama model integrasi digital ekoturism Geopark Bumen gitu ya, berbasis climate governance. Nah, ini yang menarik adalah tadi yang sampaikan juga oleh Pak Agustin ya, bahwa ada semacam paradoks ya, atau kontradiktif ketika terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, tapi kemudian meningkat juga penurunan jejak karbon operasional geoparknya. Ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi saya ingin tahu gimana caranya agar peningkatan kunjungan wisatawan berkualitasnya naik, tapi penurunan jejak karbon operasionalnya turun gitu. Itu aja dulu pertanyaan saya. Nanti saya lanjutkan dan pertanyaan berikutnya. Ya, kalau ini ujian skripsi atau ujian tesis? Latihan skripsi ini hanya. Dan nanti saya ini bisa dijawab. Baik, saya meminta waktunya sebentar ya Bapak. Oke, ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Oke. Saya masih ada beberapa pertanyaan lagi ya setelah itu ya. Saya takutnya soalnya berangkai dengan pertanyaan yang pertama tadi gitu ya, yang nomor 1. Jadi nanti kalau sudah siap Pak Putri bisa menjawab ya. Tadi yang online tidak bisa ngirim kopi ini. Oh bisa. Ngomong itu Pak. Kalau Agustin ini kamu dan kita ngopi di sini tapi nggak bisa kirim kopi ini. Kalau kopi belum, kalau matanya belum Pak Kasno dan Pak Agustin kami ya Pak, nyamil dulu. Aku tidak ada kamu bisa mati bekerja ambil ini dia betul-betul jelas dengan ramah dan berpikir
Ya, Pak. Baik Bapak, mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Ya, silakan. Tadi terkait attraction-nya. Kalau dilihat dari paparan saya, memang terlihat pembahasan saya menekankan ke aspek geologi. Tapi saya juga menegaskan bahwa dalam model integrasi digital ecogeotourism climate governance ini, geologi bukan dijadikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sumber daya tarik wisata yang kemudian akan dikembangkan menjadi ecogeotourism, yang mana artinya fokus penelitian ini sebenarnya tetap pada pengembangan wisata, tetapi berbasis pada potensi geologi yang ada. Kemudian, attraction-nya dalam model ini terletak pada geosite itu sendiri, seperti bentang alam, jenis batuan, dan sejarah pembentukan bumi. Dan hal yang membedakan adalah cara penyajiannya. Dalam model ini, attraction tidak hanya berupa objek fisik, tetapi juga akan dikembangkan menjadi pengalaman edukatif melalui interpretasi geologi, lalu akan ada storytelling tentang perubahan iklim, serta pengalaman wisata yang lebih interaktif dengan bantuan teknologi. Sehingga wisatawan nantinya tidak hanya melihat, tetapi juga akan memahami dan mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna lagi. Kemudian, terkait dengan fokus utama dalam penelitian saya ini adalah pengelolaan wisata yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar eksplorasi geologi, yang mana hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan jumlah pengunjung berdasarkan daya dukung lingkungan serta integrasi teknologi untuk mengontrol dan memantau aktivitas wisata. Dan yang selanjutnya, jika dikaitkan dengan aspek tourism, maka model ini akan mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ada attraction, yaitu geosite yang dikembangkan akan menjadi daya tarik wisata edukatif. Dan yang kedua ada accessibility atau kemudahan, yang nantinya kemudian akses itu akan menjadi akan didukung oleh sistem digital seperti informasi lokasi, reservasi dan pengaturan kunjungan. Dan yang selanjutnya ada fasilitas pendukung yang dikembangkan berbasis masyarakat seperti homestay, layanan pemandu, dan produk-produk UMKM lokal lainnya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa penelitian ini akan tetap berada pada kerangka pariwisata, khususnya ecogeotourism, yang dimana geologi ini menjadi dasar, tetapi pengelolaannya tetap diarahkan untuk menciptakan pengalaman wisata yang berkelanjutan dan edukatif. Dan untuk kedepannya, ini juga mungkin akan menjadi catatan bagi saya untuk lebih menonjolkan aspek pariwisata ini dalam penyajian, agar keseimbangan antara geologi dan wisata dapat terlihat dengan jelas. Apakah cukup jelas, Bapak, jawaban saya? Oke, untuk pertanyaan kedua, ini juga untuk meluruskan alur penelitian saya sekaligus asal angka yang saya gunakan. Mungkin jika dilihat dalam paparan saya memang terlihat sedikit melompat-lompat karena saya juga belum menjelaskan
hubungan antar bagian secara runtut. Sebenarnya alur ini beruntutan dan saling terkait. Penelitian ini dimulai dari perubahan iklim sebagai masalah utama yang berdampak pada keberlanjutan geopark. Nah, dari situ muncul kebutuhan akan manajemen pariwisata yang lebih baik, khususnya yang berbasis data dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Dan melalui pengelolaan tersebut dilakukan beberapa intervensi seperti pengaturan jumlah dan pola kunjungan, dan peningkatan kualitas pengalaman wisata serta penyediaan informasi yang lebih baik melalui sistem digital. Nah, perbaikan sistem pengelolaan ini muncul dampaknya, yaitu peningkatan kunjungan wisatawan, namun yang dimaksud bukan sekedar peningkatan jumlah, melainkan wisatawan yang akan lebih terarah, lebih berkualitas, dan lebih terkelola nantinya. Jadi kenaikan itu bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi hasil dari pengelolaan yang sistematis dan baik. Dan dari pengelolaan yang lebih efisien juga memungkinkan terjadinya penurunan jejak karbon karena aktivitas wisata akan menjadi lebih terkontrol, tidak menumpuk, dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Jadi alurnya seperti perubahan iklim untuk perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan baru sehingga menghasilkan dampak seperti peningkatan kunjungan dan penurunan jejak karbon. Lalu terkait dengan angka-angka yang saya tampilkan tadi seperti peningkatan kunjungan, penurunan jejak karbon, dan peningkatan pendapatan, proyeksi tersebut saya dasarkan pada beberapa hal. Pertama, ada dari data sekunder seperti laporan UNESCO, Global Geopark, dan World Tourism Organization yang menunjukkan bahwa pengelolaan wisata yang terintegrasi dalam meningkatkan kunjungan. Dan yang kedua ada Intergovernmental Panel on Climate Change yang menjadi dasar dalam melihat potensi efisiensi dalam penurunan emisi melalui pengelolaan yang lebih baik. Dan yang ketiga melalui pendekatan berbasis analisis logis dengan melihat studi kasus yang serupa untuk menunjukkan adanya peningkatan setelah dilakukan perbaikan sistem dan digitalisasi. Dan untuk pertanyaan terakhir terkait dengan judul saya, yang benar bahwa istilah ekogeotourism mungkin akan terlihat ganda, dan dalam penelitian saya ini yang saya maksud adalah geotourism yang dikelola dengan prinsip ramah lingkungan. Jadi eko ini bukan konsep terpisah, melainkan pendekatan dalam pengelolaan geotourism, yang mana kedepannya ini akan menjadi catatan saya bagi saya untuk lebih menyederhanakan istilah agar tidak menimbulkan bahaya seperti tadi. Kemudian terkait dengan paradoks antara peningkatan kunjungan dan jejak penurunan karbon, hal tersebut memang tidak terjadi secara otomatis, tetapi melalui pengelolaan yang lebih efisien dan lebih terkontrol, yang mana mekanismenya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilakukan pengaturan jumlah dan pola kunjungan terhadap wisatawan berdasarkan daya dukung, sehingga tidak terjadi penumpukan yang meningkatkan emisi secara tidak efisien. Dan yang kedua ada pengelompokan ke pengaturan rute wisata sehingga penggerakan wisatawan lebih terarah dan mengurangi mobilitas yang berlebihan. Yang ketiga ada penggunaan transportasi dan fasilitas yang lebih ramah lingkungan sehingga emisi perwisatawan dapat ditekan. Yang keempat ada pemanfaatan sistem digital yang akan membantu wisatawan dalam merencanakan kunjungan dengan lebih efisien sehingga akan mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Jadi yang berubah bukan hanya jumlah wisata yang meningkat, tetapi emisi perwisatawan akan menjadi lebih rendah dan lebih efektif sehingga secara total jejak karbon bisa tetap ditekan meskipun jumlah kunjungan wisatawan akan meningkat. Iya, menarik ya. Tapi justru praktek teknisnya gimana nih, Putri ya? Di satu sisi misalnya jumlah wisatawannya bertambah, ya kan? Misalnya tadi bisa benar ya dengan menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, misalnya nanti harus sejalan antara kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah Kebumen maupun
para pelaku pariwisata gitu ya. Misalnya gini, pemerintah daerah Kebumen atau Badan Pengelola Geopark atau pengelola pariwisata di kawasan Geopark Kebumen itu memberikan diskon kepada wisatawan yang datang dengan kendaraan listrik gitu kan, misalnya seperti itu. Misalnya yang datang dengan kendaraan listrik maka tiket masuk 50% atau misalnya gratis kelapa muda gitu ya misalnya, atau gitu ya yang bisa berupa insentif juga. Tapi tentunya ini harus ada kebijakannya kan, harus ada kebijakannya dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen misalnya. Nah, terus kemudian dalam praktek kunjungan pariwisata itu juga tidak lepas dari peran pelaku ini ya, pelaku perjalanan ya. Dalam hal ini itu adalah travel agent. Apakah misalnya pemerintah memberikan tadi ya insentif bagi travel agent yang menggunakan kendaraan listrik, atau misalnya yang datang ke Kebumennya misalnya dengan menggunakan kereta api, terus kemudian begitu nyampe ke Kebumen disediakan kendaraan listrik untuk menuju ke tempat-tempat destinasi. Dan ini tentunya tidak hanya berupa kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kebumen, tapi juga implementasi langsung di lapangan. Bagaimana dukungan para operator tour, terus dan ini brandingnya juga harus diperkuat gitu ya, bahwa bukan mass tourism yang digalakkan atau digaungkan untuk mendukung sustainability di kawasan Geopark Kebumen, tapi justru geowisata yang ramah lingkungan gitu. Nah ini tentunya nanti bisa kerjasama misalnya dengan industri otomotif ya, perusahaan-perusahaan otomotif yang memproduksi kendaraan listrik misalnya, atau ada beberapa aktivitas ya, aktivitas pariwisata yang tentunya berbasis quality tourism, jangan mass tourism. Karena untuk aktivitas mass tourism itu jelas sangat tidak inline dengan penurunan jejak karbon, justru sebaliknya ya. Atau misalnya ada aktivitas pariwisata di kawasan Geopark Kebumen yang sifatnya regeneratif tourism ya. Jadi wisatawan yang ketika mereka datang dan ketika mereka pulang ke kondisinya lebih baik ketimbang ketika mereka datang gitu. Nah itu yang saya maksud tuh kayak gitu. Misalnya caranya bagaimana? Caranya salah satu aktivitas ekoturismenya di Geopark Kebumen itu adalah dengan dengan membawa para wisatawan tadi itu ke mangrove ya, dan wisatawan sebelum pulang ke daerahnya masing-masing mereka menanam pohon bakau di mangrove gitu ya. Nah itu bagian dari aktivitas regeneratif tourism. Artinya meskipun mereka membawa jejak karbon ketika datang ke Geopark Kebumen, tapi di satu sisi mereka juga melakukan konservasi untuk mengurangi jejak karbon seperti itu. Oke, itu saran dari saya. Tapi saya mengapresiasi kalau betul-betul ya ide tentang integrasi digital ekoturism. Kan ada aplikasi ya, kalau Unpad sendiri juga punya satu aplikasi namanya aplikasi Satu Bumi ya, itu untuk menghitung karbon ya di kawasan tertentu, dan itu bisa diterapkan di kawasan tertentu di Geopark Kebumen misalnya. Nah, tapi kalau misalnya integrasinya ini
tidak bersifat kolaboratif, tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu. Artinya gini, kebijakan pemerintah untuk mendukung integrasi digital tourism di kawasan geopark itu tentunya juga harus inline dengan climate governance-nya ya, untuk meningkatkan keberlanjutan gitu. Nah kebetulan nanti kami Unpad juga akan ke Kebumen selama 3 tahun untuk melakukan pengabdian masyarakat, dan fokusnya kami pada isu keberlanjutan dan juga climate governance ya. Karena nanti kami dari prodi ilmu keberlanjutan, dari prodi ilmu lingkungan, bioteknologi, pariwisata berlanjutan, nanti kami akan terjun semua ke beberapa kawasan di Geopark Kebumen gitu. Nah ini yang menarik kalau misalnya integrasi ini bisa dilakukan dengan baik ya, tentunya akan memudahkan untuk untuk tracking jejak karbon di kawasan Geopark Kebumen. Ya. Jadi saya cukup Pak Maga, terima kasih. Terima kasih Pak Asno. Mungkin Mbak Putri bisa menanggapi tanggapan Mbak Putri. Mbak Putri mau menanggapi atau nanti? Mungkin nanti Bapak. Oke, ini selanjutnya saya serahkan tim teknis dulu dan Bu Kima terakhir untuk memberikan komentarnya. Bu Martina, Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang Mbak Putri. Siang Ibu. Sehat ya. Mbak Putri, saya mau tanya Mbak Putri jurusan apa ya? Saya jurusannya keuangan perbankan. Oh, luar biasa. Saya kira kan jurusannya IT. Bukan Ibu. Ya, karena saya harus tadi memutar otak itu, menyambung-nyambungkan banyak bahasa-bahasa kosakata yang terlalu gengsi gitu ya bagi saya. Ya, luar biasa Mbak Indri, selamat sudah masuk di 10 besar untuk lomba arsikel dunia ini. Dan luar biasa ya, idenya Mbak Putri itu sudah visioner gitu ya. Nah, karena visionernya ini Mbak Putri tadi aku disampaikan terkait dengan rekomendasi ke pemerintah. Ya, kebetulan kami tim teknis ini ada beberapa yang dari unsur pemerintah. Ya. Bagus ya apa yang disampaikan oleh Mbak Putri, tapi terkait tadi perlu segera mengalokasikan anggaran khusus gitu ya. Karena ini bentuknya adalah digitalisasi gitu ya, ada platform IoT itu ya tadi ya Mbak Putri ya. Tadi saya mencermati di tulisannya itu bahwa IoT itu termasuk menjadi fondasi teknis model sesuai dengan judulnya yang panjang banget ini ya, IDEXIG yang bahasanya. Nah ini tadi ada pernyataan juga di tulisannya itu dipasang di geoset yang kritis gitu. Nah maksudnya geoset yang kritis itu menurut Mbak Putri itu yang seperti apa? Ya geoset kritisnya yang seperti apa? Terus platform IoT-nya itu bentuknya seperti apa sih? Ya, kalau bisa digambarkan oleh Mbak Putri, kalau saya menggambarkan pokoknya nanti canggih banget gitu ya. Dan nanti bisa kami komunikasikan juga dengan OPD yang terkait dengan masalah pembuatan platform ini ya, Bu Prima ya. Bisa nanti kita kerjasama dengan Kominfo kami. Tapi sampai sejauh mana sih sebenarnya platform ini gitu? Bentuknya seperti apa? Kami belum ada gambaran. Kemudian kaitannya dengan yang eco-geology manajemennya, di tulisannya Mbak Putri itu ada program interpretasi geologi berbasis storytelling. Nah ini saya ingin tahu storytelling ini gimana, seperti apa ya? Siapa yang melakukan itu? Terus gimana teknisnya gitu? Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan Mbak Putri. Ya. Terima kasih. Dan lanjut ini, ditahan dulu Mbak Putri sambil
pikirkan ini kuis berhadiah ini. Bagaimana ini? Baik, terima kasih Mbak Putri, masih semangat ya. Ya, insya Allah Ibu. Melihat dari tinggal lain ada 2 orang, 3 orang, tapi Mbak Putri berani untuk berdiri sendiri, bersatu gitu. Baik, selamat Mbak Putri atas lolos di 10 besar lomba artikel ilmiah dengan judul yang luar biasa ini ya. Benar yang tadi disampaikan oleh Ibu Marlina itu juga bagi saya judulnya ketinggian apa ya? Karena saya basisnya bukan IT juga, jadi kalau melihat digital eco-tourism itu yang ada di bayangan saya korelasinya dengan penurunan emisi karbon. Malah tadi saya menunggu apakah nanti di pemaparannya itu ada semacam contoh atraksi geowisatanya itu virtual tour di suatu tempat di geoset atau seperti apa, tapi sampai tadi selesai pemaparan ternyata kami tidak mendapatkan itu. Yang ingin saya tanyakan juga tadi kan kalau metode penelitiannya itu Mbak Putri juga komparasi yang membandingkan antara geopark Kebumen dengan geopark lain yang sudah UNESCO seperti IC dan Sujunan. Untuk model integrasi digital eco-geotourism berbasis climate governance di geopark Kebumen sendiri ini, bagaimana kita mengaplikasikannya? Karena di geopark Kebumen ini kan terdiri dari 24 kecamatan ya Mbak. Jadi 24 kecamatan yang masuk di kawasan geopark dengan potensi yang berbeda di setiap tempatnya. Di sisi utara lebih banyak bercerita geologis dengan batuannya, di sisi selatan ada dengan tentang alam kars, dan juga ke timur banyak tentang pemberdayaan masyarakat dan juga budaya. Bisa nggak memberikan satu sampling tempat yang cocok dan relate untuk dijadikan untuk sebagai tempat mengimplementasikan digital eco-geotourism yang dimaksud oleh Mbak Putri? Terima kasih. Oke, nah ini makasih. Lanjut Mas Rizal. Rizal dulu. Baik, judulnya sangat menarik sekali, yang perlu pencerahan yang luar biasa. Yang pertama, tadi kan utamanya adalah tentang climate governance. Nah ini kan tata kelola iklim ya, di kawasan global itu Pak. Ada tadi sebelum dijelaskan bayangan itu yang pertama, apakah ini bagaimana menghitung karbon, kemudian yang kedua apakah menghitung cemaran udara, karena tadi basisnya IoT. Kalau ngomongin IoT di bidang karbon kayaknya agak susah. Yang pertama, kalau karbon kita kan ada 2 karbon ya, karbon potensi karbon di alam itu yang ada di tanah, di pohon, di sekumpulan pohon atau hutan, kemudian di kars itu juga ada 4 karbon, kemudian ada karbon jejak, jadi dari kendaraan, dari motor, dari pabrik dan lain-lain. Nah ini perhitungannya juga berbeda. Nah sejauh ini saya belum melihat teknologi yang bisa langsung menghitung secara real time untuk karbon tersebut. Karena kemarin saya juga menggunakan perhitungan karbon, itu perhitungan karbon di alam potensi itu butuh beberapa pendekatan yang ilmiah sekali. Kemudian untuk perhitungan jejak karbon itu juga pakai asumsi. Contoh kalau pantai mengasih itu kan biasanya kita bisa ada kunjungan dalam 1 tahun, contoh 10.000 mobil dengan cc sekian menghadirkan jejak karbon sekian, motor sekian, kemudian ada beberapa warung menggunakan gas, nah itu di situ juga menghasilkan jejak karbon. Nah kalau kita menggunakan jembatan itu kayaknya ada susah untuk diimplementasi dalam integrasi ini. Tapi kalau pendekatannya adalah tadi
residu cemaran udara karbon di suatu bioset, atau mau mengganti udara karbonnya yang tinggi, level udaranya berbahaya, sedang, sehat, itu memungkinkan. Tapi kalau untuk mengenai zat karbon, sepertinya perhitungannya dibilang menurut saya. Jadi sebenarnya anak untuk climate governance-nya tidak ada. Kalau yang climate governance ini mempengaruhi ekonomi itu bisa bekerja hanya susah. Mungkin bisa jadi pendekatannya nanti ini menjadi fungsi dari kita nanti jadi nanti karbon yang lebih tinggi, maka perlu lakukan pendekatan untuk mungkin contoh kalau karbonnya semakin tinggi sedangkan serapan kawasan tersebut berada karbon itu tidak pulang terus desa Karangdul menganti desa Karangdul menganti dengan cakupan hijau sekian hijauan itu hutan dan pohon-pohon pertanian yang ada di situ serapan karbonnya contoh 10.000 kemudian tapi dari pariwisata tersebut menghasilkan 12.000 dan cap 2.000 itu yang jadi perhitungan untuk pemerintah untuk melakukan intervensi, contoh penanaman lebih banyak pohon atau ketika memang kawasan itu sudah tidak memungkinkan tanam pohon, jadi bisa sebelahnya untuk jadi kompensasi. Nah itu kompensasi karbon. Mungkin dari saya itu terima kasih. Terima kasih. Terakhir, semoga Bu Prima berikan masukan. Terima kasih. Apa kabar Mbak Putri? Baik Ibu. Audio yang baik. Oh maaf Ibu, suaranya agak sedikit lebih jauh. Juga kenal dengan baik Mbak Putri. Jadi kan terdengar Mbak Putri? Ya insya Allah sudah Ibu. Terima kasih. Saya lanjutkan sudah berapa halaman kata kita depan. Datanya itu bukan karena punya hal yang menjadi evaluasi, tapi karena banyak hal yang menarik dari judul artikelnya Mbak Putri di Wikipedia. Jadi model integrasi digital ekoturism ini menurut kami adalah permodelan yang nanti bisa diterapkan tidak hanya di satu geoset atau satu daerah waktu yang ada di Beberapa Kebumen, tapi bisa jadi ini tidak hanya di Beberapa Kebumen tapi wilayah Kebumen. Misalnya kita menyebutkan bahwa belum semua pesisir Kebumen itu masuk Beberapa Kebumen. Jadi 8 kecamatan yang ada di pesisir kan belum semuanya masuk Beberapa Kebumen. Tetapi permodelan integrasi ekoturism ini nanti bisa diterapkan misalnya. Pertanyaannya cukup sederhana. Yang pertama karena Mbak Putri tertarik menurut ini akan tetapi jurusannya adalah ekonomi atau perbankan dan seputaran itu tentang keuangan. Menurut Mbak Putri, si pembiayaan dari mulai yang paling sederhana, paling murah, paling terjangkau sampai estimasi pembiayaan yang paling kompleks, paling optimis itu berapa? Ini kami belum bayar. Pasti terbayang pembiayaan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dalam melakukan permodelan ini Mbak Putri pasti sudah pernah ada study case di satu wilayah atau satu daerah. Tidak mungkin kosongan hanya berbasis interaksi teori saja. Pasti mungkin sudah pernah ke mana atau terlibat dalam proyek itu atau mungkin sekedar referensi. Dari yang Mbak Putri tahu itu daerah mana?
wilayah mana atau kampus mana yang sudah menerapkannya dan Mbak Putri anggap ini berhasil, karena itu akan mudah bagi kami untuk melakukan hal-hal yang implementatif, dalam hal ini simpulan atau rekomendasi dari artikelnya. Saya kira cuma itu saja, karena menurut saya permohonan ini sangat penting untuk diimplementasikan atau diimplementasikan di Dewan. Terima kasih. Semangat Mbak Putri. Mbak Putri, kira-kira yang mau dijawab yang mana semuanya? Kira-kira itu. Baik, saya izin meminta waktunya sebentar ya Bapak. Iya, tapi ini mungkin harus bisa dijawab yang kira-kira substansi, yang lainnya bisa disimpan sebagai masukan. Baik, mungkin saya menjawabnya agak loncat, dimulai dari pertanyaan terakhir terlebih dahulu, baru nanti saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Pak Kasno. Yang dari pertanyaan terakhir tadi ada perkiraan anggaran dari skala kecil atau low cost yang dapat saya perkirakan sebesar 2-5 miliar yang akan fokus kepada digitalisasi sederhana seperti website, informasi dasar, pelatihan masyarakat seperti GeoGuide dan UMKM, serta penataan geosite dasar. Yang mana ini akan lebih minim teknologi canggih, tapi akan lebih mengarah ke pemberdayaan dan awareness. Yang mana ini juga mungkin cocok untuk tahap awal untuk pengembangan Kebumen Geopark ini. Dan untuk skala menengahnya mungkin saya akan memperkirakan sebesar 10-25 miliar dengan fokus kepada pengembangan dashboard monitoring, integrasi data antar geosite, sistem reservasi dan carrying capacity, serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan. Yang mana skala ini sudah mulai mengarah ke data dividen dan ada integrasi antar komponen. Dan yang skala penuh saya perkirakan sekitar 30-75 miliar untuk jangka waktu sekitar 5 tahun. Yang mana fokusnya akan lebih besar lagi, yaitu untuk implementasi Internet of Things, sensor seperti lingkungan dan pengunjung, serta penggunaan artificial intelligence dan big data analysis, serta climate governance yang sudah lebih terintegrasi. Serta ada juga dashboard publik secara real time, serta integrasi lintas sektor seperti pariwisata, lingkungan, dan kebijakan. Dan untuk contoh penerapannya, tadi saya juga sudah mencari. Saya di sini menemukan seperti ada Jeju Island sebagai UNESCO Global Geopark yang menunjukkan integrasi teknologi yang komprehensif melalui pemanfaatan Internet of Things untuk monitoring lingkungan secara real time, serta kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam menganalisis pola kunjungan wisatawan, serta big data analisis sebagai pengambilan dasar kebijakan berbasis data. Dengan seluruh sistem tersebut akan dioperasikan dalam satu platform digital yang terintegrasi yang menggabungkan layanan transportasi, informasi wisata, dan manajemen pengunjung serta secara efisien. Dan yang lainnya mungkin ada dari Batur UNESCO Global Geopark yang telah memulai mengadopsi digitalisasi melalui pengembangan platform melalui wisata dan pemanfaatan data kunjungan untuk mendukung
pengelolaan destinasi. Meskipun integrasi teknologi seperti Internet of Things dan AI ini masih dalam tahap pengembangan, tetapi hal ini sudah menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan geopark dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kapasitas daerah. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Kasno. Jika kunci utama dari model ini yang saya usulkan adalah integrasi yang bersifat kolaboratif, dan jika integrasi ini tidak berjalan secara kolaboratif, maka model ini akan tidak berjalan dengan baik. Yang mana hal ini terjadi karena pengelolaan geotourism melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku pariwisata, hingga masyarakat dan wisatawan itu sendiri. Dan oleh karena itu, yang paling penting adalah adanya kebijakan yang sejalan atau inline, di mana kebijakan terkait pariwisata, lingkungan, dan transportasi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan dalam satu arah tujuan, yaitu keberlanjutan Kebumen Goba Geopark. Yang mana dalam implementasinya, hal ini akan diterjemahkan ke dalam sistem yang terintegrasi. Dari sisi pemerintah terlebih dahulu dapat memberikan insentif bagi wisatawan yang menggunakan transportasi rendah emisi seperti yang Bapak Kasno singgung tadi, kendaraan listrik atau transportasi bersama, sehingga kebijakan lingkungan selaras dengan kebijakan pariwisata. Kemudian dari sisi operator, pelaku wisata dapat menyusun paket wisata yang lebih efisien dan terarah seperti pengaturan rute yang tidak bolak-balik dan sistematis, serta penggunaan transportasi bersama, serta pengaturan waktu kunjungan agar tidak terjadi penumpukan. Yang selanjutnya dari sisi branding, kawasan ini diarahkan sebagai geowisata ramah lingkungan berbasis quality tourism, sehingga yang ditekankan adalah kualitas pengalaman, bukan sekedar jumlah kunjungan yang meningkat seperti yang Bapak Kasno juga singgung tadi. Yang mana dalam kondisi ini memang benar bahwa wisatawan yang datang akan tetap membawa jejak karbon. Namun dalam model ini, wisatawan tidak hanya menjadi sumber dampak, tetapi juga menjadi sumber dari solusi, yang artinya selain membawa jejak karbon, wisatawan juga dapat dilibatkan dalam kegiatan konservasi seperti penanaman vegetasi, kontribusi pada dana konservasi, serta edukasi lingkungan yang mendorong perubahan perilaku. Sehingga pendekatannya ini bukan untuk menghilangkan jejak karbon sepenuhnya, tetapi mengurangi melalui pengelolaan yang lebih efisien sekaligus mengimbangi melalui kegiatan konservasi. Dengan sistem ini, kunjungan wisatawan dapat tetap meningkat tetapi lebih terarah dan terkendali sehingga emisi perwisatawan dapat lebih ditekan. Dengan kesimpulan bahwa keberhasilan model ini sangat bergantung pada kolaborasi antar pihak, keselarasan kebijakan, serta integrasi antara pengelolaan wisata dan lingkungan dalam satu sistem yang utuh dan berkelanjutan. Dan yang selanjutnya terkait dengan rekomendasi kepada pemerintah. Dalam model ini memang diperlukan alokasi anggaran khusus untuk digitalisasi khususnya karena dengan teknologi menjadi landasan utama dalam pengelolaan yang berbasis data sekaligus peningkatan kualitas pengalaman wisata, yang mana anggaran tersebut akan difokuskan pada dua aspek utama.
yaitu infrastruktur lapangan dan platform pengelolaan terintegrasi. Yang pertama ada dari sisi lapangan, yang dapat dimulai dengan perangkat IT yang dipasang pada geosite yang kritis atau memiliki tekanan kunjungan tinggi seperti area rawan abrasi, longsor, atau lokasi yang sering terjadi penumpukan wisatawan. Dan perangkat-perangkat yang mungkin bisa digunakan yaitu ada dari sensor lingkungan untuk memantau kondisi alam itu sendiri, dan alat penghitung pengunjung untuk mengetahui jumlah kunjungan secara real time agar tidak terjadi penumpukan. Serta dapat dipasang CCTV atau monitoring visual yang standby sama jam pengoperasian wisata itu terjadi, serta ada QR atau media digital yang dapat diakses langsung oleh wisatawan. Yang kemudian data-data ini nantinya akan dikirim ke sistem pusat untuk dianalisis. Yang kedua ada dari sisi platform yang dibangun menggunakan IT terintegrasi yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan pengambilan keputusan, yang dimana platform ini mencangkup dashboard monitoring yang mana untuk memantau kondisi geosite dan kunjungan, serta sistem peringatan dini jika nantinya mungkin terjadi kondisi yang melebihi batas aman, seperti cuaca yang tidak menentu dan yang lainnya, serta sistem reservasi atau pengaturan kunjungan untuk lebih menjaga kunjungan agar lebih sistematis dan tidak terjadi penumpukan, serta analisis data untuk mendukung kebijakan pemerintah. Satu menit lagi. Selanjutnya ada dari platform ini juga mendukung pendekatan storytelling dalam eco-geotourism, yang dimana secara teknis storytelling ini diterapkan dengan mengubah informasi geologi menjadi narasi yang menarik dan mudah dipahami, sehingga wisatawan ini tidak hanya melihat tetapi juga memahami makna dari geosite tersebut, yang mana penyampaiannya ini dapat dilakukan melalui pemandu wisata yang terlatih, papan interpretasi yang bersifat naratif, serta media digital seperti AR, seperti QR code yang terhubung ke dalam. Langsung aja diobri, ada perbantuan, ada satu pertanyaan. Contohnya ada nggak? Contoh yang sudah menerapkan ini, ada nggak? Ada daerah wisata yang sudah menerapkan ini belum? Yang baru diketahui. Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak, seperti di Jeju Island sebagai UNESCO Global Geopark yang telah menunjukkan integrasi teknologi melalui pemanfaatan Internet of Things dan AI. Oke, terima kasih Kak Putri. Ini ngapunten, ini waktunya sudah lebih dari 10 menit, lebihnya 1 jam 10 menit. Ngapunten, ini di belakang sudah nanti yang lain gantian. Jadi kami tentunya nanti bisa dilanjut ya, nanti kalau ada kebutuhan kita dari tim penilaian atau penilaian ada yang perlu dibicarakan, nanti kita selesaikan di belakang. Makanya kajian yang urut di belakang, dan kami atas nama dari tim hari ini mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya dan luar biasa. Ini lebih dan skripsi katanya ini Pak, luar biasa. Jadi ini latihan semoga nanti skripsinya bisa lolos, bisa lebih dipenuhi. Dan berikan plus tepuk tangan untuk Mbak Putri. Luar biasa sekali. Terima kasih atas kerawannya. Kami mohon maaf apabila dalam acara ini suara ada yang kurang berkenan. Bisa dikabur, tidak ada slide-nya karena online juga bisa kita kirimkan. Mbak Putri bisa meninggalkan tempat, dan terima kasih atas partisipasinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Putri. Ya Allah.